Sebulan terakhir lo pasti pernah lihat, dengar, atau familiar dengan namanya, Zohran Mamdani. This victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Video kampanyenya viral di timeline medsos Indonesia. Nama yang asing, tapi ceritanya begitu relevan. Seorang imigran Muslim yang lawan kemapanan, lawan dinasti politik, lawan sistem yang ngegencat rakyat kecil. Di Indonesia, kita kenal banget sama yang namanya dinasti politik. Nah, keluarga yang turun-temurun pegang kekuasaan. Anak pejabat jadi pejabat, cucu penguasa jadi penguasa. Sistem yang susah banget ditembus oleh orang biasa. Nah, di New York ada juga dinasti politik kayak gini, keluarga Cuomo. Keluarga ini udah mengakar kuat di politik New York, hampir mustahil dilawan. Persis yang sering kita rasain di Indonesia, orang biasa mana bisa sih menang lawan dinasti. Ini mirip kayak kisah Jokowi dulu ya, ketika melawan dinasti politik dan kemapanan politik yang dikuasai oleh segelintir orang di Indonesia. Zohran Mamdani bikin sejarah. Dia jadi wali kota pertama yang Muslim, pertama keturunan Asia Selatan, dan termuda dalam 100 tahun terakhir yang memimpin kota terbesar di AS dan kota terkaya di dunia itu. Dan Mamdani adalah pendukung kemerdekaan Palestina dari jajahan Israel. Gimana caranya seorang kandidat yang hampir nggak ada yang kenal ngalahin mantan gubernur Andrew Cuomo 2 kali, yakni di pemilihan pendahuluan sama di pemilihan umum? Apa yang bikin 50.000 plus orang rela jadi relawan gratisan buat dia? Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum masuk ke kampanyenya yang fenomenal, kita perlu tahu dulu siapa Zohran Mamdani. Lahir 18 Oktober 1991 di Kampala, Uganda, orang tuanya Mahmud Mamdani, seorang akademisi, dan Mira Nair, seorang pembuat film, keduanya keturunan India. Keluarga mereka sempat tinggal di Cape Town, Afrika Selatan sebentar, sebelum akhirnya mereka pindah ke New York City pas Zohran masih kecil. Zohran ini lulusan Bronx High School of Science, terus kuliah di Bowdoin College dengan jurusan Africana Studies. Nah, setelah lulus tahun 2014, dia kerja sebagai konselor perumahan, ngebantu orang-orang yang rumahnya mau disita bank. Nah, di situ guys, dia lihat langsung gimana sistem ekonomi Amerika ngegencet kelas pekerja. Tahun 2020, dia terjun ke politik, menang jadi anggota New York State Assembly buat distrik ke-36, mewakili Astoria di Queens. Nggak terlalu banyak yang tahu namanya waktu itu. Tapi, Oktober 2024, dia umumin pencalonan jadi wali kota NYC dan semua orang nganggep remeh. Kenapa? Ya karena lawannya Andrew Cuomo, mantan gubernur New York 3 periode, anak dari gubernur legendaris Mario Cuomo. Nah, dinasti politik yang udah puluhan tahun berkuasa di New York. Jajak pendapat awal, Cuomo unggul jauh. Pengamat politik bilang Mamdani nggak punya kesempatan. Media arus utama nyaris nggak pernah ngeliput. Tapi ada satu hal yang mereka semua salah perhitungkan. Kekuatan organisasi akar rumput. Apa sih rahasia kampanye yang bikin kemenangan mengejutkan Mamdani? Pasukan akar rumput yang nggak ada tandingannya. Nah, kampanye Mamdani bukan tentang uang besar atau iklan TV mahal, guys. Tapi ini tentang kekuatan rakyat. Dia berhasil ngerekrut lebih dari 50.000 relawan. Bukan relawan bayaran, ini semua relawan beneran yang rela nyisihin waktu, uang untuk ketuk pintu dari rumah ke rumah. Angka-angkanya menggila, 1,6 juta kali ketuk pintu, 247.000 percakapan langsung dengan pemilih. Artinya, tim Mamdani ngobrol langsung sama 1/4 dari total pemilih yang milih di pemilihan pendahuluan. Tasha Van Auken, direktur lapangannya, punya pengalaman dari kampanye Obama di tahun 2008 dan beberapa kampanye kandidat sosialis demokrat. Nah, yang bikin beda, ini bukan cuma soal operasi logistik, ini adalah gerakan. Orang-orang yang kampanye dari rumah ke rumah buat Mamdani bukan cuma nyebarin brosur, tapi mereka beneran percaya sama visinya. Keterjangkauan di kota di mana harga sewa apartemen satu kamar aja bisa 3.000 sampai 4.000 dolar per bulan atau sekitar 50 sampai 60 juta per bulan, di mana harga subway juga naik terus, di mana biaya makan juga makin mahal. Mamdani punya satu pesan jelas, gua bakal bikin New York terjangkau lagi.
Nah, program-programnya simple dan konkret. Bus gratis, pemilik properti nggak boleh naikin harga sewa apartemen, penitipan anak atau daycare gratis, upah minimum $30 per jam di tahun 2030 nanti, 200.000 unit rumah terjangkau, dan bahkan ada toko kelontong milik kota, satu di setiap borough atau kelurahan buat turunin harga bahan makanan. Dia nggak ngomong hal-hal abstrak kayak harapan atau perubahan, dia ngomong hal konkret yang langsung nyentuh hidup sehari-hari orang New York City. How much do you have to pay for your permit? Before it was 22K. 17,000. Video dia makan di gerobak halal sambil ngejelasin kenapa harga naik gara-gara sistem izin yang ribet, viral, jutaan views, relevan banget. Kampanyenya bikin konten pendek yang mudah diakses, transparan, dan juga menarik. TikTok, Instagram Reels, X, semua platform dia pakai. Tapi bukan cuma soal posting random. Setiap konten ngejelasin kebijakan dia dengan cara yang gampang dipahami. Ajakan bertindak yang jelas, gak pakai jargon politik yang bikin orang bingung. Hasilnya, pendukungnya yang pemilih muda termobilisasi. Rekor jumlah pemilih awal, dan sebagian besar itu adalah pemilih muda yang biasanya males milih. Mamdani dikasih julukan kandidat yang gak pernah tidur. Dalam satu malam, dia bisa mampir ke 6 klub malam di Brooklyn buat ketemu pemilih. Besoknya, gereja, marathon, stadion Buffalo Bills, Madison Square Garden, buat nonton New York Knicks. Dia juga nggak cuma muncul di acara-acara besar, dia datang ke perayaan komunitas, kayak acara budaya, pertemuan, kemudian acara keagamaan, festival lingkungan. Dia bikin perburuan harta karun di seluruh kota yang menekankan sejarah lokal. Pesan yang dia kirim jelas, gue ada di sini, gue bagian dari kalian. Awalnya Mamdani cuma didukung kaum progresif, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, para sosialis demokrat. Tapi seiring kampanye berjalan, koalisinya makin luas. Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR, dukung dia. Gubernur New York Kathy Hochul akhirnya juga dukung dia. Dia berhasil bangun koalisi lintas ras, lintas generasi, lintas kelas. Serikat penyewa, kelompok imigran, organisasi pekerja, semua bersatu di belakang Mamdani. Jajak pendapat keluar nunjukin sesuatu yang mengejutkan. 43% warga Yahudi New York dukung dia. Dan 67% pemilih Yahudi di bawah 44 tahun milih dia. Meskipun Mamdani diserang habis-habisan karena sikap pro-Palestina dia. Nah, satu hal yang bikin kampanye Mamdani unik, dia menolak sumbangan dari pengembang properti dan korporasi besar. Sementara Andrew Cuomo didukung Komite Aksi Politik Super yang keluarin $25 juta buat iklan anti Mamdani. Para pengusaha Zionis pun juga bersatu buat ngalahin Mamdani. Mamdani ngandelin sumbangan kecil-kecilan plus pembiayaan publik. Dan menariknya lagi, basis penyumbang Mamdani jauh lebih besar dari Cuomo meskipun total jumlah yang dikumpulkan mirip. Ini artinya lebih banyak orang biasa yang nyumbang sedikit-sedikit buat Mamdani. Juni 2025, primary election, hari pemilihan pendahuluan. Jajak pendapat terakhir nunjukin Mamdani mengejar Cuomo, tapi masih imbang. Pengamat politik masih skeptis. Hasilnya, Mamdani menang telak. 12 poin lebih tinggi dari Cuomo. Dan yang bikin makin dramatis, Cuomo nggak terima. Dia nggak balik ke rumah. Dia malah bikin partai baru ikut sebagai kandidat independen di pemilihan umum. 4 November 2025, pemilihan umum. Pertarungan 3 kandidat, Zohran Mamdani dari Partai Demokrat, Andrew Cuomo dari Independen, dan Curtis Sliwa dari Republik. Jajak pendapat nunjukin Mamdani unggul 2 digit, dan hasilnya guys, Mamdani menang. Total pemilih lebih dari 2 juta orang, jumlah tertinggi buat pemilihan wali kota sejak 1969. Di pidato kemenangannya, Mamdani ngomong, di saat kegelapan politik ini, New York akan jadi cahaya. Bersama-sama, kita bakal membawa generasi perubahan. Dan yang paling kuat, tantangan langsung ke Trump. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us.
Sorry ganggu waktunya sebentar. Kalau lo mau belajar public speaking dan teknik presentasi yang efektif, lo bisa belajar di Spikul Institute. Spikul Institute adalah sekolah public speaking berbasis di Jakarta yang udah ngajar banyak perusahaan, para leader dan karyawannya buat berbicara lebih pede, clear, powerful, dan berdampak. Sekolah ini diisi oleh para mantan jurnalis televisi termasuk gue yang paham cara public speaking yang efektif, cara gimana membangun hubungan dengan media, dan cara berkomunikasi melalui media. Lo bisa follow Instagram Spikul Institute buat kontak-kontak dan pelajari lebih lanjut. Pas Mamdani menang pemilihan pendahuluan, guys, Donald Trump langsung turun tangan. Kenapa Trump peduli banget sama pemilihan wali kota New York City? Karena Mamdani mewakili semua yang Trump dan kemapanan Partai Republik takutin. Pertama, Sosialis Demokratik yang menang. Mamdani secara terbuka identifikasi diri sebagai Sosialis Demokrat. Dia anggota Democratic Socialists of America atau DSA. Buat Trump dan Partai Republik, ini mimpi buruk. Kalau seorang Sosialis Demokrat bisa menang di kota terbesar Amerika itu, ini presiden yang berbahaya buat mereka ke depan. Ini nunjukin bahwa populisme sayap kiri bisa menang. 2. Muslim imigran di posisi kekuasaan. Mamdani lahir di Uganda. Dia Muslim, dia imigran pula. Trump yang kampanyenya dibangun di atas retorika anti-imigran, nggak mau ada imigran Muslim yang pimpin New York City, kota yang jadi simbol kekuasaan Amerika Serikat. 3. Sikap pro-Palestina. Mamdani vokal kritik Israel. Dia sebut apa yang terjadi di Gaza jelas sebagai genosida. Dia kutuk serangan 7 Oktober, tapi juga mengutuk respon pemerintah Israel atas itu. Bahkan Mamdani berjanji akan nangkep Benjamin Netanyahu ketika dia menginjakan kaki di New York City. Buat Trump dan juga buat Cuomo yang nyoba manfaatin isu ini, sikap Mamdani soal Palestina jadi sudut serangan. 4. Ancaman ke status quo. Platform Mamdani mengancam para miliarder, Wall Street, pengembang properti, semua yang jadi basis kekuatan Trump dan elit politik di sana. Kalau misal Mamdani berhasil implementasi programnya, kayak bus gratis, pembekuan, kenaikan harga sewa apartemen, pajak lebih tinggi buat orang kaya, ini bisa menginspirasi gerakan progresif di kota-kota lain di seluruh Amerika. Trump tahu kemenangan Mamdani adalah kabar buruk buat Partai Republik jangka panjang. Tapi Trump nggak cuma diam, dia aktif kampanye melawan Mamdani. Di Truth Social, Trump nulis, kalau kandidat komunis Zohran Mamdani menang pemilihan wali kota New York City, kemungkinan besar gua nggak akan kasih dana federal kecuali yang minimum yang diharuskan, yakni ke rumah pertama gue yang tercinta. Gitu kata dia. Dia bilang NYC bakal jadi bencana ekonomi dan sosial yang lengkap dan total di bawah Mamdani. Dia juga mengancam memotong dana federal 7,4 miliar dolar yang NYC terima tiap tahun. Dia dukung Andrew Cuomo, Partai Demokrat yang mengundurkan diri sebagai gubernur gara-gara skandal pelecehan seksual dibanding Mamdani. Bahkan Elon Musk ikut-ikutan. Tweet nyuruh orang pilih Cuomo sambil dengan sengaja salah mengeja nama Mamdani sebagai Mamdami, sebagai bentuk ejekan. Mamdani nggak mundur. Dia justru hadapi langsung pertarungan ini, guys. And yet in these final days, what was rumored, what was feared has become naked and unabashed. The MAGA movement's embrace of Andrew Cuomo is reflective of Donald Trump's understanding that this would be the best mayor for him. Dia ingetan pemilih, dana federal ini bukan sesuatu yang Donald Trump kasih ke kita. Ini sesuatu yang sebenarnya kita berhak terima. Dia sebutin kesuksesan California, di mana Jaksa Agung California keluarin $1 buat gugat pemerintahan Trump dan menang $30.000 dana federal buat setiap dolar yang dikeluarin. Mamdani bilang, kita akan ambil pendekatan yang sama. Kenapa orang-orang dari pemilih muda, komunitas imigran, keluarga kelas pekerja, komunitas Yahudi, bahkan Demokrat moderat bersatu di belakang Mamdani? Mamdani bukan politisi yang pakai topeng, guys. Dia beneran peduli. Pas dia ngomong soal keterjangkauan, itu bukan poin pembicaraan politik, tapi itu refleksi dari pengalaman dia kerja sebagai konselor perumahan yang ngeliat secara langsung orang-orang kehilangan rumah mereka. Di negara yang dibangun oleh imigran, tapi sekarang retorika anti-imigran begitu kuat, kisah Mamdani sangat kuat. Lahir di Uganda, pindah ke Afrika Selatan, terus ke New York, dia benar-benar mewujudkan American Dream.
imigran yang berhasil lewat kerja keras. Di era politik yang penuh sinisme, negativitas, dan taktik menakut-nakuti, Mamdani menawarkan harapan. Bukan harapan yang abstrak, tapi visi konkret di mana kita bisa bikin NYC terjangkau. Kita bisa bangun kota yang bekerja buat semua orang, bukan cuma buat orang kaya. Umur 34 tahun, wali kota termuda dalam lebih dari seabad. Dia mewakili pergeseran generasi. Pemilih muda yang frustasi sama politisi mapan, yang lelah sama status quo, ngelihat Mamdani sebagai salah satu dari mereka. Mamdani nggak cuma menarik satu demografi, dia bangun koalisi yang beragam. Komunitas Asia Selatan dan Muslim yang merasa terwakili, orang kulit putih yang progresif, pemilih kelas pekerja kulit hitam dan Latino, profesional muda, bahkan beberapa Demokrat moderat dan Republik, kayak misalnya pemilih yang mendukung Trump, tapi milih Mamdani karena keluarga meyakinkan mereka. Kemenangan Mamdani bukan cuma tentang satu orang, ini tentang gerakan. Ini tentang perubahan fundamental dalam politik Amerika. Cuomo punya komite aksi politik super yang keluarin 25 juta dolar. Pengembang properti, Wall Street, kepentingan korporat, semua dukung Cuomo. Mamdani, 50.000 plus relawan. Sumbangan kecil-kecilan, kekuatan rakyat. Dan kekuatan rakyat menang. Selama ini, kelompok kemapanan Demokrat bilang kalau kebijakan progresif itu terlalu radikal. Nggak bisa menang di pemilihan umum. Nah, Mamdani buktiin mereka salah. Program yang include bus gratis, pembekuan sewa, penitipan anak universal, upah minimum lebih tinggi, semua itu relevan dengan para pemilih. Keluarga Cuomo udah puluhan tahun berkuasa di New York. Mario Cuomo 3 periode sebagai gubernur, Andrew Cuomo 3 periode sebagai gubernur juga. Nah, Mamdani, seorang anggota State Assembly yang nyaris nggak ada yang kenal, ngalahin kekuatan dinasti politik itu. 2 kali pula. Wali kota Muslim pertama, wali kota Asia Selatan pertama, wali kota kelahiran Afrika pertama di NYC. Di kota yang 40% populasinya imigran, di kota yang punya salah satu populasi Muslim terbesar di Amerika, ini sangat penting. Kemenangan ini seolah mengirim pesan, lo punya tempat di sini, lo bisa memimpin di sini. Mamdani secara terbuka sosialis demokratik, dan dia menang. Ini pergeseran yang signifikan. Sosialis jadi label yang Republik pakai buat nakutin pemilih, tapi Mamdani peluk labelnya, jelasin, dan pemilih dukung. Kemenangan Zohran Mamdani bersejarah, tapi ini bukan cuma tentang satu orang atau satu pemilihan, guys. Ini tentang gerakan. Ini tentang bukti bahwa organisasi akar rumput berhasil. Ini juga tentang harapan bahwa kebijakan progresif bisa menang, bahkan menghadapi oposisi besar-besaran dari miliarder, dari Trump, dari kemapanan politik. 1 Januari 2026, Mamdani akan dilantik sebagai wali kota ke-111 New York City. Dia mewakili perubahan generasi. Dia mewakili ide bahwa politik nggak harus tentang dinasti, nggak harus tentang uang besar, nggak harus tentang jual diri ke kepentingan korporat, nggak harus menjilat, nggak harus selling our soul. Politik bisa tentang rakyat, tentang organisasi, tentang visi buat masa depan yang lebih adil. The future is in our hands. Masa depan ada di tangan kita, kata Mamdani di pidato kemenangannya. Dan kalau dia berhasil nih, kalau misalnya dia bisa implementasi programnya, kalau dia bisa lawan Trump, kalau dia bisa buktiin bahwa munisipalisme sosialis berhasil, ini bisa menginspirasi gerakan di kota-kota lain di seluruh Amerika. Ini bisa jadi template buat cara kaum progresif menang. Cerita Mamdani ngingetin kita, perubahan itu mungkin. Status quo bisa dilawan, dinasti politik bisa dijatuhkan. Kalau lo suka cerita kayak gini, klik like, subscribe, dan komen. Apa menurut lo pelajaran terbesar dari kemenangan Zohran Mamdani? I'll see you in the next video.